Oke, sip. Halo teman-teman semuanya, let me introduce myself. I'm Aini Anjali Putri Kamalia. As usually call me Angel dengan NIM 4012401. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jadi pada kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang idola bisnis saya. Teman-teman pasti sudah tidak asing lagi dengan beliau ini. Jadi idola bisnis saya adalah Robert Budi Hartono. Jadi teman-teman, Robert Budi Hartono ini adalah seorang pengusaha sukses yang bergerak atau yang memiliki perusahaan jarum teman-teman ya, sudah tidak asing lagi dong ya pasti ya. Sebenarnya teman-teman dulu namanya itu adalah Jarum Gramophone, tapi nama tersebut akhirnya di rebranding oleh ayahnya dari Robert Budi Hartono menjadi perusahaan jarum. Teman-teman tahu nggak sih, di tahun 1963 perusahaan The Jarum ini pernah mengalami satu musibah di mana terjadi kebakaran hebat yang melahap seluruh aset perusahaan. Namun Budi Hartono dan juga adiknya Mikhail Hartono ini tidak tinggal diam dan juga terus melakukan inovasi-inovasi dan membangun perusahaannya kembali. Kemudian teman-teman di tahun 1972, ya more or less 10 years after the incident, Budi Hartono ini mulai melakukan ekspansi produknya ke luar negeri. Beliau mulai mengekspor produk-produk rokok tersebut ke negara-negara tetangga, kemudian ke beberapa negara yang ada di Asia Tenggara. Beliau juga mulai melakukan memproduksi banyak sekali varian produk rokok dan juga memproduksi dengan cara yang lebih canggih. Beliau mengimpor mesin-mesin canggih dari luar negeri. Jadi ini adalah awal mula karir beliau karir beliau menjadi satu pengusaha yang sukses. Tidak berhenti di sana teman-teman ya, Budi Hartono ini juga merupakan pemegang saham terbesar di Bank Sentral Asia atau di Bank BCA. Jadi berkat kesuksesan beliau ini menjadi orang terkaya yang ada di Indonesia dengan total kekayaan 303 triliun rupiah. Jadi nggak heran teman-teman ya, beliau menjadi salah satu pengusaha sukses yang ada di Indonesia. Gak cuma di situ aja teman-teman, Budi Hartono juga melebarkan sayapnya lagi. Beliau berekspansi lagi, beliau memiliki bisnis di beberapa sektor-sektor yang lain seperti di sektor properti. Yap, ini ada di sektor properti. Beliau terlibat di banyak sekali proyek seperti di Grand Indonesia atau di Hotel Indonesia. Kemudian beliau juga berekspansi lagi ke bidang agribisnis. Beliau memiliki 65.000 hektar perkebunan kelapa sawit di Kalimantan. Beliau juga mendirikan PT Hartanto Istana Teknologi atau yang kita biasa kenal dengan Polytron. Jadi itu adalah idola bisnis saya teman-teman, yang tentu saja banyak sekali pelajaran yang kita bisa ambil dari beliau. Yang pertama tentu saja tentang kesederhanaan ya. Beliau dan keluarganya ini memiliki penampilan dan juga gaya busana yang sangat sederhana. Beliau dan keluarganya juga tidak sungkan untuk makan di pinggir jalan dan juga jalan kaki. Kemudian dari beliau saya juga belajar tentang makna dari kerjasama tim. Jadi tadi setelah saya ceritakan ya, tadi di tahun 1963 ada satu insiden besar yang melahap seluruh aset perusahaan dari PT Jarum tersebut. Kemudian beliau dan kakaknya ini membangun kembali bisnis keluarga mereka. Kemudian yang saya banyak belajar dari beliau adalah tentang berinovasi. Beliau mulai merambah ke pasar-pasar internasional dan juga mulai menggunakan mesin-mesin yang canggih nih untuk membantu proses produksi dari perusahaan mereka. Dan yang tidak kalah penting yang saya pelajari dari beliau adalah tentang berinvestasi. Jadi beliau dan adiknya ini berinvestasi di berbagai sektor yang tadi sudah saya ceritakan di awal. Beliau berinvestasi di perbankan ada, di properti ada, di perkebunan ada ya, tadi di agribisnis, kemudian di elektronik, kemudian di media, banyak sekali teman-teman. Jadi itu adalah idola bisnis saya dan juga apa yang saya pelajari dari beliau. Jadi tidak heran ya mengapa beliau ini menjadi salah satu orang terkaya dan juga pengusaha sukses yang ada di Indonesia. Kemudian teman-teman, terkait dengan bisnis plan saya ke depannya, saya ingin membuat satu toko roti dengan konsep minimalis modern. Jadi nanti di situ memang sengaja dibuat konsep minimalis modern agar semua usia, semua kalangan, semua jenis kelamin itu bisa cobain untuk datang ke toko roti tersebut gitu. Jadi mau itu anak-anak, remaja, dewasa, mama muda, kemudian ibu-ibu gitu ya, nenek-nenek gitu, semua bisa cobain masuk ke situ. Kemudian untuk menunya juga yang ditawarkan beragam banget ya,
dari classic bread, kemudian cake, puding, dessert juga ada di situ. Dan juga nantinya akan disediakan meja dan juga kursi di sana untuk mereka yang ingin makan di tempat, dan juga meja dan kursi dari satu ke yang lain itu akan dibuat tidak terlalu berdekatan agar privasi dari konsumen satu ke konsumen lain tetap terjaga. Teman-teman, that's all from me. More or less, I'm apologize. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya.